cargo. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, moral, dan etika. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Anjarwati, Rizta Wardani, dan saya sendiri Tariska Yona. Dalam Islam, standar baik dan buruk dapat disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Standar yang baik dan standar yang buruk yang dilakukan manusia dalam seluruh kehidupannya. Manusia itu dikatakan berbuat baik apabila dia dapat melaksanakan ajaran agama secara kafah atau keseluruhan. Manusia dikatakan yang tidak baik apabila ia melakukan standar yang menyimpang dari ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian baik menurut etik adalah sesuatu yang berharga untuk sesuatu tujuan, sebaliknya yang tidak berharga, tidak berguna untuk tujuan yang merugikan atau yang menyebabkan tidak tercapai tujuan adalah buruk. Tujuan masing-masing dari sesuatu walaupun berbeda-beda, semuanya akan bermuara kepada satu tujuan yang dinamakan baik, yang mengharapkan mendapatkan yang baik dan bahagia. Tujuan yang akhir yang sama ini dalam ilmu etik atau kebaikan tertinggi yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah al-khair al-kulli. Allah berfirman, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khaira, yang artinya, dan setiap sesuatu niat mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, maka berlomba-lombalah kalian membuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Standar baik dan buruk berdasarkan akhlak. Definisi akhlak yang termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Al-Ghazali. Akhlak merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya mudah bertindak tanpa banyak pertimbangan lagi. Adapun menurut para ulama yang mengatakan bahwa akhlak itu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, di mana sifat itu akan timbul dengan mudah karena sudah menjadi kebiasaan. Gambaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang banyak berdoa dan selalu merendahkan diri. Beliau selalu memohon kepada Allah supaya dihiasi dengan etika yang baik dan akhlak terpuji. Dalam doanya, beliau selalu membaca doa yang artinya, "Ya Allah, perindahlah rupa dan akhlakku." Standar baik dan buruk berdasarkan moral. Di dalam KBBI dikatakan bahwa moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral atau moralitas dipakai sehari-hari untuk perbuatan yang sedang dinilai. Moral dalam istilah adalah suatu yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah moral sering didahului oleh kata kesadaran, sehingga menjadi istilah kesadaran moral. Orang yang memiliki kesadaran moral senantiasa jujur. Hal ini terjadi karena tindakan orang yang bermoral itu berdasarkan atas kesadaran, bukan berdasarkan dari sesuatu kekuatan apapun dan juga bukan karena paksaan, tetapi berdasarkan moral yang timbul dari hati nurani yang dalam bahasa asing disebut konsiensi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan qauf atau fuad. Kesadaran moral mencakup 3 hal. Yang pertama adalah perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua adalah
Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat berlaku secara universal. Yang ketiga, kesadaran moral dapat muncul dalam bentuk kebebasan. Atas kesadaran moralnya, seseorang bebas untuk menaatinya, bebas dalam menentukan perilakunya, dan di dalam penentu itu sekaligus terpampang nilai manusia itu sendiri. Standar baik dan buruk berdasarkan etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam KBBI, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Dari pengertian kebahasan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun etika dari segi istilah yang telah dikemukakan oleh para ahli dengan berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangannya. Misalnya Ahmad Amin, mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Macam-macam perbuatan baik menurut etika yang baik pada garis besarnya ada dua macam, yaitu baik dan terbaik. Di luar daripada itu adalah tidak baik. Seperti ahli filsafat di dalam akhlak Islamiyah sama dengan pendapat ahli. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Ada beberapa aliran untuk menentukan standar baik dan buruknya sesuatu itu, di antaranya yang pertama, ada aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera semata, karena semua sesuatu yang tampak melalui panca indera hanya merupakan kepalsuan belaka dan bukan sesuatu yang sebenarnya. Yang kedua ada aliran naturalisme. Aliran ini memandang bahwa untuk menilai sesuatu yang baik dan buruk itu dapat dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Yang ketiga, aliran hedonisme. Aliran ini merupakan aliran filsafat tua yang berakar dari pemikiran filsafat Yunani. Menurut aliran ini, sesuatu yang dikategorikan baik itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan nafsu biologis. Sedangkan sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang tidak memberikan kenikmatan nafsu biologis. Kemudian yang terakhir ada aliran teologi Islam. Dalam teologi Islam ini banyak beberapa aliran yang berkembang, yang diantaranya aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aliran Tasawuf. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired, though, but I think that I love you. Her mama, a party girl, she just wants